Kami dari kelompok 5 Kodikologi kelas C. Sekarang kami berada di Museum Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk. Setelah ini kita akan melakukan penelitian naskah kuno. Kita akan melakukan perjalanan menuju ke rumah narasumber kita, yaitu Mas Aris di Kecamatan Ngetos. Ayo ikutin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini dia Mas Aris sebagai narasumber Kodikologi kelompok 5. Mari kita tanya. Mas Aris, boleh nggak tanya-tanya tentang naskah ini? Boleh. Oke, yang pertama mungkin ini naskah apa? Judulnya naskah apa? Naskah ini kalau kita baca ya, mulai urut depan sampai belakang itu ini kitab sastra ya. Kitab sastra yang mengulas tentang cerita-cerita pada masa lalu. Jadi sebelum Mataram Islam ada, kitab ini menceritakan tentang era masa Wali Songo, Majapahit akhir hingga sampai era kolonial, hingga sampai Mataram Islam. Jadi untuk judul aslinya itu judul bukunya apa udah tercantum judulnya Mas? Kalau judul udah ada ya, pernah ada, cuman itu kan sering sope-sope ya dulu. Jadi kalau kita ambil dengan tokoh utamanya dan sering tercatat di sini itu dia mencatat di sini itu tokoh utamanya itu Damarwulan ya. Damarwulan. Jadi kitab sastra Damarwulan yang menerangkan tentang perjalanan masa era Brawijaya akhir hingga Wali Songo sampai Demak sampai Mataram Islaman. Jadi untuk umurnya naskah ini dihitung sampai sekarang? Kalau naskah kurang lebih ya hampir 200-an lah. Pokoknya ini ada 1000. Pernah saya baca itu, saya cari-cari lagi, saya juga bingung halaman di mana. 1809. Ini untuk bahannya emang apa namanya Mas? Kalau kertasnya kertas daluang ya, daluangnya apa kita belum tahu. Ini kemarin juga saya ceknya di arsip itu, arsip juga masih bingung juga namanya daluang apa. Tapi yang jelas ini daluang. Gitu. Dan untuk sampul sama isinya itu beda kertas atau sama gitu? Sebenarnya itu beda ya. Ini ya? agak tebel. Kalau ini udah tambahan ya. Sebenarnya dulu kalau saya lihat masih kecil dulu ini kertasnya beda. Nggak sama. Beda. Ya, nggak sama. Daluang itu terbuat dari apa pohon atau? Daluang itu biasanya ada komposisi, ada beberapa dari bahan ya, ada kayu, ada daun, ada juga dari jerami. Dicampur seperti itu ya. Tapi kita juga tahu zaman dulu kan caranya membuat kan kita juga nggak tahu. Yang penting daluan seperti itu karakternya. Untuk lokasi penulisan? Kalau penulisan ini Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, mana? Jawa Tengah. Kalau jelas Jogja. 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 Kalau nama penulisnya siapa? Penulis ini kurang lebih Abdul Hamid. Ki Ageng Abdul Hamid. Beliau siapa? Beliau itu seorang, kalau kita juga tokoh juga ya. Kalau kita dari Sisilah itu Kanjeng Raden Temenggung Prawiro Nadirto. Kalau di sini, kalau di Sisilah Bupati Kanjeng Cimet itu namanya terkenal dengan Kiai Noto Tirto, tapi terkenal dengan sebagai kiai sepuhnya dia sebagai seorang tokoh Kiai Abdul Hamid. Kalau di sini terkenal dengan Syekh Abdul Hamid. Oh, ini kita boleh lihat-lihat Mas ya? Boleh. Lihat keadaan naskahnya. Coba, jadi ini kan bisa juga riskan juga ya. Iya. Hati-hati. Nah, seperti ini. Nah, jadi
Jadi kertas ini sebenarnya itu kalau kita ini udah ada yang rusak, ini juga ya. Iya. Ini kalau patahnya, robeknya itu sesuai dengan garis gambaran ini, tulisan ini seperti ini. Nah, tulisan ini menggunakan warna tinta celup, jadi celup baru ditulis. Jadi bukan tinta kayak seperti sekarang, tapi celup tulis seperti itu. Ini kan berwarna coklat atau Ya itu beda, masanya beda. Ini sama ini beda, masanya beda, nggak sama, masanya beda, nggak sama. Nah itu juga harus juga kalau kita ambil yang lebih sudah. ya kayak seperti ini. Pernah sudah dikonstruksi juga ya, seperti ini dikonstruksi sudah pernah. Iya. Biar pakai menggunakan kertas apa Jepang atau gimana. Oh iya. Saya pernah belajar cara konstruksi seperti ini di museum juga pernah seperti ini. Jadi kalau nggak mau konstruksi seperti ini harus hati-hati. Dan kertas ini mahal. Ini kertas ini putih ini cukup mahal Ya. ini. Ya lumayan. Kalau beli sendiri ya mahal kalau ini tebal. Dan kita banyak kan ini toh. Kalau dari segi sejarahnya tadi yang sudah dijelaskan Mas Haris di awal, yang lebih lanjutnya ini yang lebih menarik untuk kita tahu apa Mas Haris tentang kitab ini? Jadi gini, tokoh yang ada di sini itu yang paling utama itu seorang tokoh Damarwulan pertama. Orang kalau sekarang cerita rakyatnya itu Damarwulan seorang masyarakat umum yang akhirnya dia menjadi kayak bekerja di ngabdi di kerajaan Majapahit, ya akhirnya menikah dengan seorang putri raja, akhirnya menjadi raja, dan seperti itu. Tapi di sisi lain ini juga menceritakan tentang era masa Demak, tokoh-tokoh Demak, juga Wali Songo juga ada, era Demak seperti tokoh-tokoh Sultan Agung itu juga ada, terus bupati itu juga ada, dan perjalanan-perjalanan seorang tokoh-tokoh pada masa lalu. Demak, Pajang, Mataram Islam ini menerangkan hal seperti itu. Mas Haris ini dapatnya dari mana ya? Apa keturunan atau gitu? Mungkin dari bapak ibunya atau Dari keluarga kan? Oh, dari keluarga. Iya. Nah, yang katakan itu kan keluarga saya. Iya. Kakek buyut saya yang sekarang makam di belakang situ. Oh, gitu. Jadi dapatnya itu dari kakek buyut jenengan gitu. Iya Mas, untuk yang watermark itu ada atau tidak ya di sini? Ini saya lihat belum pernah lihat. Belum ada watermark ya? Sama sekali belum. ini menggunakan aksara Jawa ya? Ya, Jawa ini Jawa Kawi. Jadi tulisan Jawa, tapi bahasanya Jawa Kawi. Jadi Jawa Kawi itu lebih muda daripada Jawa kuno. Oh gitu. Ya, Jawa Kawi lebih tua daripada Jawa yang sekarang. Jadi nggak sama. Ini di sini ada kayak terjemahan gitu atau Nggak ada terjemahan di sini, nggak ada. full 100% tulisan Jawa Kawi. Oh gitu. Ya, tulisan Jawa kuno, Jawa biasa tapi bahasa Kawi. Untuk ilustrasi. Kayak gambar-gambar gitu, ilustrasi. Kalau ilustrasinya nggak ada di sini. Jadi di sini tidak tergambar atau tertulis mengenai ilustrasi tokoh atau mungkin perjalanan siapa, nggak ada di sini sama sekali. Ini termasuk apa? Ini sobek. Oh, sobekan. Ya, ini sobek. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya kita hancur. Nah, iya. Sayang. Ini kan perlu didokumentasi sebenarnya itu. Iya. ini tembus atau numpuk? Itu beda-beda. Itu kan kanan kiri kan belakang depan Iya. tertulis. Jadi tembus gitu. Enggak. Oh gitu. Depan belakang ada tulisan masing-masing. Ini ada, Oh, iya, ini iya. juga ada. Kita coba ini seperti ini ya. Iya. Ini nggak sama kan? Oh iya. Nah, Naskah ini bukan cukup menarik ya, kasarannya berarti memang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Untuk selanjutnya kita boleh lihat-lihat sampai belakang ya Mas Haris? ya boleh. Yang jelas kitab ini itu fungsinya itu kita tahu cerita rakyat, cerita legenda. Terus secara nggak langsung itu sastra itu biasanya memberi edukasi, memberikan manfaat, memberikan informasi kepada yang sekarang ini. Iya. Walaupun itu tidak 100% itu peristiwa itu kita tahu atau mungkin kita mengetahui sebenarnya, tapi kita minimal kita mengetahui dengan apa maksud tujuan penulisan ini. Nah, rata-rata seperti ini memberikan informasi, memberikan wejangan atau memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang lampau, yang untuk kita pelajari bahwasanya dulu itu ada peristiwa seperti itu. Kita harus bisa
memahami perjalanan kehidupan tokoh-tokoh seorang tokoh pada masa lalu. Nah, sekarang ini kita tinggal meneruskan dari tokoh-tokoh ini kehidupannya seperti itu. Kalau dari semuanya kayak pihak-pihak resmi mungkin dari pemerintah itu ada yang pernah nawarin buat didigitalisasi nggak sih Mas? Ada sih kemarin dari Andri kalau salah, tapi teman yang beritahu Andri itu digitalisasi. Dan itu nanti kompensasinya apa? Nanti saya dapat kopian hasilnya sama diberi fasilitas untuk tempat untuk mengamankan benda ini. Sebenarnya ini kan enggak cuma ini top yang saya ada beberapa buku yang masih ada di belakang. Kedua ini dilihat jadi pendek tapi yang lebih panjang. Tebel buku dari yang paling tebel bukunya 5 cm. Terus Terima kasih banyak Mas Haris, informasi yang sudah diberikan, juga sudah dikasih lihat bagaimana bentuk naskahnya. Semoga kita bisa belajar dan berkunjung lagi ke sini. Terima kasih. Seru banget kan teman-teman pembahasan dari Mas Aris. Nah, dari situ kita mendapatkan informasi dan wawasan tentang naskah kuno Syair Damar Wulan yang dapat kita simpulkan bahwa naskah ini ditulis oleh Ki Ageng Abdul Hamid. Naskah ini juga terbuat dari daluang. Naskah Syair Damar Wulan ini muncul pada tahun 1809 yang berarti berumur sekitar 200-an, di mana naskah ini menceritakan perjalanan pada era Brawijaya akhir hingga Mataram Islam. Nah, selanjutnya mari kita lihat wawancara dengan kakak tingkat kita yang bernama Kak Istianingsi yang mengambil peminatan filologi. Berikut tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Kodikologi kelas C angkatan 2020. Pertama-tama terima kasih Mbak Istianingsi sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam kelompok kami. Di sini kami akan memberikan pertanyaan mengenai apa yang akan diberikan pada kami untuk Mbak Ningsi, yaitu mengenai filologi. Yang pertama yaitu mohon untuk perkenalan Mbak. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Istianingsi, angkatan 2018 yang mengambil di bidang filologi. Untuk peminatan filologinya saya mengambil naskah sebagai objek penelitian nanti, deskripsi. Terima kasih. Terima kasih Mbak atas informasi perkenalannya. Yang kedua akan ditanyakan oleh Muhammad Badrul Anwar. Silakan untuk Badrul, dipersilahkan. Ya, terima kasih Fatur. Kak Istianingsi, izin bertanya, kan kakak memilih peminatan filologi. Nah, itu sebenarnya ada alasan tertentu nggak sih Kak? Kenapa kakak mengambil peminatan ini gitu? Apakah karena murni keinginan kakak atau di antara dua-duanya, di antara ketiga peminatan itu kakak yang lebih suka ke filologi atau seperti apa Kak? Memilih peminatan filologi itu berdasarkan kesukaan saja ya, kesukaan saya. Emang dari keturunan itu suka meneliti tentang naskah-naskah. Nah, bapak saya itu suka sastra Jawa, makanya ikut nurun ke saya gitu. Ayah di rumah juga punya naskah-naskah gitu loh? Nggak punya, cuma dia itu suka sama sastra Jawa, jadi bisa translate gitu.
Oh, gitu ya. Iya. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya akan diberikan kepada Riko. Saudara Riko, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Pak Tur. Kak Isti kan mengambil untuk peminatannya filologi ya. Apakah Kak Isti pernah melihat secara langsung naskah kuno yang maupun secara langsung dan tidak langsung? Lalu tujuan Kak Isti melihat itu apa? Untuk naskah pernah lihat secara langsung waktu itu di museum Butan Tular. Tugas kodikologi juga gini, disuruh survei wawancara juga itu. Terus ada yang diperlihatkan sama Pak Lutfi. Lalu untuk yang lainnya saya melihatnya secara digital. Kenapa digital? Soalnya lagi pandemi begini, jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lihat naskah-naskah yang lain. Tujuannya melihat naskah itu sebagai apa ya? Kepuasan pribadi kalau menurut saya. Seneng aja kalau lihat naskah itu. Buat belajar juga gitu. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu dari Salsabila. Salsabila, dia silakan bertanya. Mbak Isti, mohon izin mau bertanya. Untuk Mbak Isti sendiri, apakah sudah menemukan naskah yang cocok untuk diangkat sebagai bahan skripsi Mbak Isti? Untuk naskah buat skripsi, alhamdulillah saya udah dapat. Tapi itu naskahnya merupakan naskah yang didigitalisasi. Jadi bukan secara langsung. Naskah itu berasal dari Perpustakaan Britania Raya. Nah, di situ ada banyak koleksi digitalisasi yang udah didigitalisasi, dan itu merupakan naskah Jawa yang termasuk modern. Gitu. Kalau boleh tahu, naskahnya itu berjudul apa atau berkisah tentang apa, Mbak? Berisi tentang apa? Naskahnya itu gimana ya? Dirahasiakan aja dulu ya. Judulnya lebih tepatnya Ajaran Sultan Hamengkubuwono I. Itu tentang ajaran-ajaran yang diberikan beliau kepada anak beserta pejabat-pejabatnya gitu. Tapi untuk penelitian yang lebih lanjut kan belum saya teliti. Oke, makasih Mbak Isti. Iya. Dan yang terakhir pertanyaan dari Rida Nadia. Rida Nadia, dipersilakan untuk bertanya. Mbak Istianingsih, kan kita ini angkatan dari 2020. Nah, menurut Mbak, pesan atau kesan supaya kita untuk bisa memilih peminatan filologi gimana, Mbak? Apa ada hal yang harus diberitahu filologi itu seperti ini deh, lebih enak? Kalau skripsi itu lebih mudah atau gimana? Oh, kalau buat skripsinya emang lebih mudah, tapi menelitinya yang susah. Jadi kalau emang minat ke filologi itu harus benar-benar dari kesukaan hati ya. Nggak bisa kalau asal suka tapi nggak mau gerak, nggak mau nerusin. Soalnya filologi itu juga termasuk berat. Di filologi sendiri ini buat skripsi itu ada 2 jalur, yang satu naskah, yang satu tradisi. Kalau misalnya kalian nggak mau di naskah nih, tapi punya tradisi yang mau diteliti, kalian bisa ke filologi. Tapi kalau kalian nggak mau dua-duanya, yang nggak bisa, mending yang lain aja. Tergantung kesukaannya kalau mau ke filologi. Kalau proses ke skripsi, proposal skripsi itu gampang. Bahkan seminar proposalnya ini mudah banget, nggak ada bahkan. Begitu ya, Mbak. Untuk yang misal kalau ngambil naskah, tuh mengisi secara keseluruhan dari bentuk sama dalam isinya atau cuma isinya saja, Mbak? Ya, kalau mengambil naskah itu berarti secara keseluruhan. Maksudnya dia mentranslate mengalih aksarakan
juga translate. Kalau misalnya kamu pakai naskah Jawa, itu kamu harus alih aksara dari aksara Jawa itu tadi ke aksara kita Latin. Lalu habis dari Latin, kamu juga harus translate ke bahasa Indonesia tadi. Terus baru ngejelasin isinya, analisis isi begitu. Yang tradisi itu tradisi yang ada di setiap daerah atau gimana Mbak ya? Tradisi itu yang ada di setiap daerah. Misalnya kamu punya tradisi apa gitu yang belum diteliti, bisa kamu teliti. Tradisi itu asalnya gimana, terus bentuknya kayak gimana gitu. Mau itu tradisi lisan ataupun tulis ya. Kan ada tuh yang tradisi tulis. Begitu ya Mbak ya. Terima kasih atas jawabannya untuk semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pertanyaannya kawan-kawan. Karena sudah cukup, terima kasih Mbak Istiana Ningsih sudah memberikan sedikit informasi mengenai filologi. Ya, sama-sama. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sekilas wawancara bersama narasumber kita, yaitu Kak Istiana Ningsih dari Filologi Angkatan 2018. Ada banyak informasi yang kita peroleh dari hasil wawancara bersama Kak Istiana Ningsih. Ya, cukup sekian dari penjelasan kelompok kami dari video tersebut. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.